Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1074-1076. Cek cek cek. Di tengah malam, 10 pedang terbang melintasi langit. Setiap kali pedang itu jatuh, seseorang jatuh ke tanah. Di kaki Lin Yan, tubuh 10 orang itu dipotong menjadi 2 bagian. Menghadapi orang-orang ini, Lin Yan melakukan langkah terakhirnya. Bahkan tidak ada secercah harapan pun yang tersisa bagi mereka. Panggilan. Setelah membunuh begitu banyak pembudidaya, ekspresi Lin Yan menjadi semakin serius. Di bawah mata taunnya, dia bisa melihat ada banyak kultivator yang masuk dari kejauhan. Emas dan batu di sini sangatlah berharga, apalagi pada malam hari saat emas dan batu yang luar biasa muncul, tentunya juga lebih berbahaya di sini saat malam tiba. Tapi orang-orang ini hidup di ambang hidup dan mati. Memanggil. Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak dan menuju ke kedalaman lagi. Sepanjang perjalanan, dia membunuh ratusan petani. Jika dia menemukan mayat siswa, dia akan membantu menghancurkan Liontin Giok dan mengirimkannya. Namun, Liontin Giok beberapa siswa juga direnggut, jadi dia harus memadatkan kembali pola dao dan memasukkan tubuh siswa tersebut ke dalamnya. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, Lin Yan datang ke Gunung Jinsi. Sejauh mata memandang, tempat ini tampak seperti lautan emas. Bahkan kegelapan malam pun tidak menutupi seluruh cahaya di tempat ini. Apalagi energi spiritual di sini sangat kaya, apalagi di malam hari. Jika berlatih di sini, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Berdengung. Tanpa ragu, Lin Yan langsung duduk bersila. Kekuatan jiwanya telah mencapai penghalang, dan dia membutuhkan kesempatan untuk menerobosnya. Sekarang adalah kesempatannya. Ledakan. Ketika Lin Yan sedang berlatih, raungan tiba-tiba terdengar, dan tiba-tiba, sosok muncul satu demi satu. Orang-orang ini berpenampilan tajam dan mengenakan jubah hitam. Jika tidak ada cahaya di sini, akan sulit bagi orang biasa untuk melihat mereka dengan jelas. Ini Gunung Jinsi. Ada banyak sari mineral di sini, tapi terlebih lagi, semakin kuat kekuatan emas dan batu di sini. Jika kamu bisa mengambil beberapa ratus keping, itu akan menjadi kekayaan yang tak terukur, kata orang jalan. Gali dulu beberapa emas dan batu, tapi jangan lupa tujuan perjalanan kita. Bos, jangan khawatir. Kita pasti bisa menangkap roh biji hidup-hidup, tapi aku tidak tahu untuk apa keluarga G menginginkan roh biji ini. Untuk digunakan sendiri, roh biji sangat penting bagi tambang biji. Tanah tersebut diberkahi dengan kekuatan yang unik, dan sangat mudah untuk menggunakan esensi mineral untuk menemukan tambang, kata bosnya. Benar, sekarang Ge Jing telah lahir di keluarga G. Kemakmuran masa depan keluarga sudah dekat. Jika kita dapat menemukan beberapa tambang sekarang, maka keluarga G pasti akan meroket, bukan? Dikatakan, tambangnya sungguh luar biasa, terutama tambang yang mengandung kekuatan Tao. Jika Anda mendapatkan tambang yang tidak hanya dapat menampung puluhan ribu atau lebih batu Tao, tetapi biji yang kaya di dalamnya juga dapat digunakan untuk membuat peralatan Tao, itu akan menjadi fondasi yang besar. Dikatakan bahwa hanya keluarga kuno yang memiliki tambang tersebut. Gunung batu emas merah ini awalnya milik kekuatan yang kuat, namun sayangnya, kekuatan tersebut secara bertahap menjadi lemah selama bertahun-tahun karena menimbulkan terlalu banyak musuh. Belakangan, banyak kekuatan mencoba memanfaatkan gunung batu emas merah tersebut, namun semuanya gagal, dan semua kekuatan pun menerima tempat ini sebagai tanah yang tidak diklaim.
Bagaimanapun, gunung batu emas merah sudah tidak seperti dulu lagi. Sebagian besar bijinya telah digali, hanya menyisakan gunung batu emas yang luar biasa di depan Anda. Pegunungan seperti ini tidak bisa dipandang remeh sama sekali. Karena terlalu banyak kekuatan yang memperhatikan, hal ini juga membuat banyak praktisi melakukan penambangan pada malam hari. Meski berbahaya, setidaknya mereka tidak diperhatikan. Ledakan. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Penghalang kekuatan jiwa Lin Yan akhirnya hancur seperti ini. Kekuatan spiritual di sekitar Gunung Jinsi sungguh luar biasa, tetapi juga merupakan tempat yang sangat baik untuk mengembangkan kekuatan jiwa. Dengan satu pemikiran, dia menerobos penghalang, dan Lin Yan benar-benar mencapai tingkat Master Jiwa Tao kelas 3. Namun suara menderu tersebut juga menarik perhatian orang-orang tersebut. Apakah ada seseorang? Kalau begitu dia pasti sudah mendengar pembicaraan kita. Fakta bahwa kita bekerja keras untuk keluarga G tidak boleh disebarluaskan. Jika segala sesuatu tentang konspirasi keluarga G tersebar, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Ledakan. Dalam sekejap, sinar cahaya bersinar, dan orang-orang ini segera mengambil tindakan. Kekuatan spiritualnya luar biasa dan mengandung kekuatan yang menakjubkan. Tertawa. Namun, kekuatan jiwa Lin Yan meledak dan berubah menjadi gelombang besar yang segera tersapu. Gelombang kekuatan jiwa ini menghantam para penggarap di depan, menyebabkan tubuh mereka gemetar, mata mereka berkaca-kaca, dan kekuatan spiritual di tubuh mereka terhenti untuk sementara waktu. Memanggil. Kemudian Lin Yan sekali lagi memadatkan kekuatan jiwa, mengubahnya langsung menjadi pedang, dan menuju ke arah orang-orang ini, berniat untuk membunuh jiwa orang-orang ini. Kekuatan jiwa. Kultivator yang disebut bos melihat wajahnya. Dia berada di belakang, dan kekuatannya luar biasa. Dia dapat menahan kekuatan Lin Yan dan berubah menjadi penghalang besar. Sial, sial, sial. Pedang jiwa menyerang dan mendarat di penghalang, mengeluarkan suara yang keras. Meskipun pedang jiwa akhirnya berhasil menembus penghalang, orang-orang itu juga terbangun dan memandang Lin Yan dengan ngeri, tetapi bahkan lebih defensif. Pencerahan tingkat ketiga. Dalam kondisi ini, Lin Yan dapat dengan jelas melihat kekuatan bos ini. Jika kekuatan jiwa Lin Yan stabil, dia bisa langsung membunuh para pembudidaya ini. Tapi sekarang dia baru saja menerobos, dia belum sepenuhnya stabil, tapi tidak perlu banyak usaha untuk membunuh makhluk seperti itu. Tertawa. Namun pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di tangan pria itu. Harta karun jiwa Tao. Lin Yan juga terkejut saat dia menatap harta karun ini. Meskipun kamu adalah seorang kultivator jiwa, kamu tidak dapat menyakitiku. Pria itu berbicara, dan kemudian mengaktifkan harta jiwa Tao. Setelah harta karun ini diaktifkan, itu dapat membuat jiwa para penggarap di sekitarnya menjadi sangat menakjubkan. Berdengung. Dalam sekejap, sebuah suara terdengar. Jiwa orang-orang ini juga sangat kuat saat ini. Bahkan Lin Yan harus mengakui bahwa dengan harta karun ini, bahkan dia tidak dapat mengandalkan kekuatan jiwanya untuk membunuh orang-orang ini. Bunuh dia, kata bosnya. Jangan khawatir. Semua orang langsung mencibir. Praktisi kekuatan jiwa dilarang melakukan serangan kekuatan jiwa, sehingga mudah bagi mereka untuk membunuh dan masuk. Ledakan. Salah satu dari mereka terbunuh dengan keras, tetapi pada saat ini, Lin Yan juga tersenyum dingin. Kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba meledak, dan 3 dojo terbuka seketika. Di bawah pengaruh Taoisme, keterampilan seni bela diri Lin Yan juga ditampilkan.
Cahaya bintang di seluruh langit tiba-tiba mengembun di sini, dan kemudian energi pedang keluar. Star Sword Rain, ini adalah seni bela diri ciptaan Lin Yan sendiri. Seni bela diri berasal dari dojo dan tidak hanya mengandung kekuatan reinkarnasi dan kekuatan menentang alam, tetapi juga kekuatan pemusnahan, kekuatan tak terkalahkan, dan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Hujan pedang turun dan menghantam orang-orang ini dengan keras. Bang bang bang. Menghadapi hujan pedang ini, ekspresi orang-orang yang hadir tiba-tiba berubah. Hujan pedang turun, dan semua kekuatan serta seni bela diri mereka hancur. Kekuatan semacam ini tidak mungkin ditolak. Mereka tahu bahwa kekuatan jiwa Lin Yan luar biasa, tetapi mereka tidak menyangka kekuatan spiritualnya begitu kuat. Cek cek cek. Dalam sekejap, kecuali bosnya, semua pembudidaya lainnya terbunuh. Bahkan bosnya memiliki beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Kamu, dia menatap Lin Yan dengan ketakutan di dalam hatinya. Ledakan. Namun saat ini, sosoknya bergerak dan dia tidak lagi bertarung dengan Lin Yan, melainkan melarikan diri ke kejauhan. Memanggil. Tetapi pada saat ini, pedang kuno Taixuan melompat keluar, dan energi pedang langsung membombardirnya, membunuh kultivator pencerahan tingkat ketiga ini. Selama penilaian Akademi Manusia, senjata tidak diperbolehkan. Namun dalam situasi saat ini, jika kita tidak menggunakan senjata, kita hanya mendekati kematian. Zizi. Begitu dia mencabut pedang kuno Taixuan, sebuah suara keluar. Kemudian api hijau yang tampak seperti Will-O, the Wisp tiba-tiba melompat ke depan. Jika seorang kultivator biasa melihat situasi seperti itu pada pandangan pertama, dia akan sangat ketakutan. Lin Yan memusatkan perhatiannya dan tiba-tiba menebas pedang kuno Taixuan. Ding! Suara seperti logam bertabrakan terdengar. Kemudian wajah hantu muncul, tersenyum jahat pada Lin Yan, dan segera menjadi besar dan menelan Lin Yan. Tertawa. Namun, Lin Yan tiba-tiba menghunus pedang, dan energi pedang melonjak ke langit, langsung menembus wajah hantu itu, dan kemudian sebuah batu emas muncul di dalamnya. Para elf pandai dalam ilusi. Sayang sekali mereka tidak bisa membuatku bingung. Apalagi sari mineral ini, yang bisa berubah menjadi ilusi dengan mengayunkan batu. Meski begitu, Lin Yan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Di bawah matanya, dia bisa melihat banyak roh mineral yang khawatir dan secara bertahap berkumpul secara rahasia untuk mengelilingi Lin Yan. Jika Lin Yan dikepung, akan sangat sulit untuk pergi. Esensi mineral tidak hanya bisa menembus kekosongan, tetapi juga masuk ke lapisan bawah tanah. Mereka bahkan bisa menggali biji, apalagi tanah ini. Oleh karena itu, meskipun Lin Yan memiliki tubuh Dao Roh Bumi, dia tidak berdaya menghadapi kelompok roh mineral ini. Oleh karena itu, dia menggerakkan sosoknya dan menggunakan keterampilan gerakannya secara ekstrim kaki, seperti komet yang lewat, menuju ke arah yang belum mengembun. Intisari mineralnya mengarah ke satu arah. Memanggil. Ketika Lin Yan pergi, roh mineral masih mengeluarkan suara aneh dan ingin memburu Lin Yan. Sayangnya Lin Yan telah lama bersembunyi di kehampaan yang gelap ini. Tapi Lin Yan tidak pergi terlalu jauh. Di antara seluruh gunung batu emas merah, hanya ada gunung batu emas sebesar itu, dan jumlah batu emas di gunung lainnya sangat sedikit. Menghadapi gunung emas dan batu seperti itu, tidak akan ada yang tergoda, bukan? Jika sudah malam, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap gunung dan hutan batu emas ini. Roh mineral terlalu kuat, banyak di antaranya sebanding dengan pencerahan tingkat keempat atau bahkan kelima. Tetapi jika saat itu siang hari,
Lin Yan tidak lagi takut. Esensi mineral akan tertidur di tambang ini pada siang hari, jadi siang hari adalah kesempatan Lin Yan. Cek cek cek. Pada saat ini, meskipun dia ada di sini, Lin Yan tidak menganggur. Dia mengambil tindakan dan membunuh para penggarap yang masuk ke tempat ini satu persatu. Wow, di dojo Renyuan, banyak siswa yang kembali saat ini. Wajah mereka pucat dan mata mereka penuh keterkejutan. Sari mineralnya keluar pada malam hari dan berpindah-pindah, ditambah dengan kultivator yang menerobos masuk, mereka tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Sebelum malam ini benar-benar berakhir, 5 hingga 600 siswa keluar dari sana. Melihat para siswa ini, para tetua dari setiap cabang memperhatikan mereka, tetapi sedikit menghela nafas dalam hati mereka. Terutama para siswa yang ketakutan dan menjadi pucat. Bagi mereka, bahkan para tetua balai penegakan hukum dan aula lainnya diam-diam menggelengkan kepala. Ada banyak orang yang keluar dari halaman barat, halaman selatan, halaman utara, dan halaman Cina. Mengapa tidak ada seorang pun dari halaman timur yang kembali? Setelah kata-kata itu keluar, semua orang memandang ke arah Lingkun. Ekspresi Lingkun juga tidak bagus, dia ingin Lin Yan dan yang lainnya menghancurkan liontin giok itu dan kembali, setidaknya untuk memastikan mereka aman dan sehat. Tapi saya berharap Lin Yan dan yang lainnya bisa tinggal di sana, tapi dalam kondisi seperti ini, mungkin sangat berbahaya bukan? Akhirnya Lingkun berubah menjadi desahan. Tidak kembali bukanlah hal yang baik. Saya melihat Ling Xi, Lin Ze dan yang lainnya dikelilingi oleh sekelompok orang sebelumnya. Sekarang saya tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Saya juga melihatnya. Awalnya, kami ingin menyerang siswa Akademi Dongren, tetapi pada akhirnya banyak orang yang mendobrak masuk, lalu menyerang kami dan para siswa Akademi Dongren. Di antara mereka, ada praktisi pencerahan tingkat ketiga. Kata siswa itu, dan hati Lingkun tiba-tiba bergetar. Apakah Anda benar-benar merasa bahwa kultivator yang menerobos berada pada pencerahan tingkat ketiga? Ling Yi juga bertanya. Ya, ini memang pencerahan tingkat ketiga, dan ada lebih dari satu orang. Setidaknya 2 orang kultivator yang menerobos telah mencapai pencerahan tingkat ketiga, dan selusin sisanya juga merupakan praktisi pencerahan tingkat kedua. Pencerahan tingkat kedua, dia melihat kita. Untuk dapat menghancurkan liontin giok dan pergi berarti tiba-tiba mengeluarkan diagram formasi yang telah diatur dan menjebak Lingki dan yang lainnya di sana, kata siswa lainnya. Mereka telah menyaksikan hal ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan bahkan sekarang ketika mereka membicarakannya, mereka masih tidak dapat menyembunyikan rasa takut di dalam hati mereka. Mendengar hal itu, wajah Lingkun menjadi sangat pucat. Jika Lingki dan yang lainnya terjebak oleh diagram formasi, dan ada 2 praktisi pencerahan tingkat ketiga di sisi lain, bukankah seluruh siswa Akademi Dongren akan musnah? Hei, Lingkun, jangan sedih, kamu harus bertahan. Saat ini, Penatua Kuksi melangkah maju, setara dengan Kesuan dan Lu Qingshan. Hubungan antara Penatua Kuksi dan Lingkun relatif baik. Selain itu, Penatua Kuksu memiliki perbedaan yang jelas antara cinta dan benci. Saat ini, dia juga mengesampingkan pendapatnya tentang Lingkun dan berbicara. Bagaimanapun, ini bukanlah penilaian biasa. Aduh, bahkan Wakil Dekan Kun Yan menghela nafas. Lingkun, sebaliknya, memejamkan mata sedikit, dan sedikit rasa malu kembali melintas di matanya. 2 alam pencerahan tingkat ketiga ditambah 1 praktisi yang sebanding dengan puncak alam pencerahan tingkat kedua.
Tingkat kekuatan ini cukup untuk menyapu seluruh Akademi Dongren, bukan? Bagaimana Linky dan yang lainnya bisa menjadi lawan? Saat ini, dia hanya berharap 2 atau 3 orang dapat melarikan diri darinya, dan seluruh Dongrenyuan tidak akan terjebak di dalamnya. Berdengung. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Esensi mineral dan bahkan para pembudidaya yang masuk ke alam ini siap untuk mundur. Pada saat ini, apakah itu Ling Yiyi, tetua lain atau bahkan siswa, mereka semua melihat ke cermin Dao. Ketika mereka tiba-tiba melihat gambar di cermin Tao, semua praktisi yang hadir tercengang. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, semua siswa bertanya. Sedangkan Ling Kun matanya membelalak. Kesuan dan Lu Qingshan tidak percaya. Sekalipun dia menderita kematian, matanya tetap fokus. Dalam gambar itu, mereka melihat mayat Ling Qi, Lin Ze, Wuta dan lainnya berdiri dengan gagah di depan mereka. Tertawa. Pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Semburan cahaya hijau menyebar dan berubah menjadi teratai hijau. Teratai itu meledak seketika, dan orang terakhir terbunuh total. Menurut apa yang dikatakan semua orang, ada 2 praktisi pencerahan tingkat ketiga di sini, dan sekarang mereka semua mati. Tapi tidak satu pun dari Ling Qi dan lainnya yang meninggal. Hanya 2 orang yang mengalami luka ringan. Sepertinya kekuatan mereka jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Wuta, Mou dan yang lainnya juga ada di sini. Di mana siswa yang mengejar mereka sebelumnya? Ling Jiusun tiba-tiba berkata. Sebelumnya, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri para siswa dari Akademi Ilmu Pengetahuan China mengepung Wuta dan lainnya. Sepertinya mereka tidak mengejar dan melarikan diri. Ling Jiusun hanya bisa mengangguk. Tapi kenapa orang-orang itu tidak terlihat di cermin ini? Saat ini, Kesuan juga mengerutkan kening. Feng Hua dan lainnya memiliki kekuatan luar biasa dan belum muncul. Dia awalnya berpikir bahwa di alam ini, Feng Hua dan yang lainnya dapat memamerkan kekuatan mereka dan membalas rasa malu mereka, tetapi sekarang, tidak ada jejak mereka di cermin Tao. Mungkinkah karena malam tiba, dia bersembunyi di suatu tempat? Lagi pula, sepertinya tidak ada mayat orang-orang ini di tanah di pegunungan ini. Memikirkan hal ini, Kesuan juga menghela nafas lega. Tidak masalah jika mereka bersembunyi, tapi sekarang siang hari telah tiba, para pembudidaya yang masuk ke tempat ini telah mundur, dan roh mineral juga tertidur. Dalam hal ini, Feng Hua dan yang lainnya pasti bisa bertahan sampai akhir dari penilaian. Ketika mereka tersapu lagi, sepertinya tidak ada jejak siswa lain di Gunung Batu Emas Merah, yang mengejutkan mereka. Apakah mereka semua bersembunyi? Tetapi mereka tidak tahu bahwa di titik buta cermin, Lin Yan menatap sekelompok siswa dan segera mengambil tindakan. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat, orang-orang ini segera ditekan dan kemudian dilemparkan ke dalam pola tersebut. Pada saat ini, ratusan siswa saling memandang di ruang Tao Lin Yan. Mata besar menatap mata kecil, dan di mata itu, selain rasa malu, masih ada rasa malu. Sebagian besar siswanya berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, Akademi Ilmu Pengetahuan Selatan, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Utara. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan puluhan sosok muncul. Orang-orang ini tiba-tiba mengerutkan kening ketika mereka melihat Lin Yan. Ambil tindakan dan tekan mereka. Salah satunya adalah Wei Ze. Lin Yan hanya 1 orang, tapi ada lusinan. Berdengung. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh melayang. Feng Ruyin. Melihat sosok ini, Wei Ze dan yang lainnya tercengang.
Feng Ruyin sebenarnya datang ke area penilaian ini. Ini adalah tanda tetua. Selanjutnya, kalian semua harus mendengarkan perintahku. Menatap orang-orang ini, Feng Ruyin berbicara. Melihat token itu, Wei Ze dan yang lainnya mengerutkan kening lebih dalam. Namun pada akhirnya mereka mengangguk. Kemudian Feng Ruyin memandang Lin Yan, dan cahaya di matanya berubah dari dingin menjadi lebih lembut. Saya, siswa Akademi Barat, dapat memberi Anda perintah. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi para siswa di Akademi Barat berubah. Ruyin, aku tahu kamu memegang tanda penatua. Kami dapat mendengarkanmu dan bahkan melepaskan Lin Yan, tapi kamu, jika kamu bertindak seperti ini, itu akan sulit bagi kami. Lin Yan berasal dari Akademi Dongren. Dan kamu berasal dari Akademi Barat. Wei Ze memandang Feng Ruyin dan berkata. Semua orang juga terdiam. Feng Ruyin ada di halaman barat, tapi hatinya sudah terbang ke halaman timur, bukan? Saya ingin bersaing memperebutkan tempat kedua untuk Akademi Barat. Feng Ruyin tidak melihat mereka, tetapi melihat ke Lin Yan. Mendengar ini, para siswa di Akademi Barat tiba-tiba terlihat terkejut. Tempat kedua, mereka sama sekali tidak berani mengharapkan peringkat ini. Akademi Rakyat Tiongkok sangat kuat dan pantas menjadi nomor 1. Ada 300 siswa di Akademi Selatan dan Akademi Utara, tetapi mereka hanya memiliki 200 siswa. Selama penilaian, mereka semua berada di peringkat keempat. Bahkan terakhir kali mereka berada di peringkat keempat, tetapi yang kelima adalah Akademi Selatan. Kali ini, mereka tidak menginginkan peringkat yang bagus. Mereka berharap mendapat peringkat ketiga paling banyak. Tapi Feng Ruyin ingin bersaing memperebutkan tempat kedua. Apakah ini mungkin? Apalagi Anda bersaing untuk posisi kedua, menurut Anda apa yang sedang dilakukan Lin Yan? Hal ini membuat semua orang semakin bingung. Sekarang Akademi Ilmu Pengetahuan Pusat luar biasa, pasti menerima banyak emas dan batu, dan Pengadilan Selatan dan Utara memiliki orang-orang jenius. Mengapa Anda menjamin bahwa kami akan menjadi yang kedua? Bahkan jika Anda memberi kami semua emas dan batu dari Akademi Timurmu, kamu masih akan takut. Kami tidak bisa menduduki peringkat kedua. Wei Ze berbicara sambil menatap Lin Yan. Wow, saat dia selesai berbicara, seberkas cahaya bersinar, dan kemudian lebih dari 30 orang muncul dari tanda Dao Lin Yan. Orang-orang ini terikat oleh benang tipis kekuatan spiritual. Yang paling penting adalah orang-orang ini semuanya berasal dari Akademi Barat. Wei Ze, larilah. Dia berada di pencerahan tingkat ketiga. Kamu tidak boleh diikat oleh Lin Yan. Ketika sosok itu muncul di sini, para siswa ini akhirnya dapat berbicara dan segera melihat ke arah Wei Ze dan berkata, "Kamu, apa yang kamu katakan?" Wei Ze menatap Lin Yan dengan kaget. Pencerahan tingkat ketiga. Bukankah Lin Yan berada di puncak pencerahan tingkat kedua? Dan ada begitu banyak siswa dari Akademi Barat di sini, orang-orang ini benar-benar membiarkan saya dan yang lain melarikan diri. Kamu tidak perlu takut. Kami, Akademi Timur, sekarang bersekutu denganmu. Para siswa dari Akademi Barat ini tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekstasi. Benarkah? Kamu tidak akan mengikat kami lagi? Hahaha, Wei Ze, kamu benar-benar pintar. Kamu menjadi sekutu Lin Yan, dan biarkan mereka Dongren Academy harus menduduki peringkat pertama. Akademi Barat kita setidaknya bisa menduduki peringkat kedua. Petik 2. Yah, Feng Ruyin lah yang bergabung dengan Lin Yan atas nama Akademi Barat, kata Wei Ze, tapi dia masih punya keraguan dalam hatinya. Bahkan jika kita bergabung,
belum lagi Akademi Tiongkok, Akademi Selatan dan Akademi Utara juga sangat sulit untuk dihadapi, bukan? Petik 2. Sulit untuk dihadapi. Para siswa dari Barat Akademi gemetar ketakutan saat mereka melihat Lin Yan. Sekarang dalam pola Tao Lin Yan, apalagi Akademi Selatan dan Akademi Utara, bahkan siswa dari Akademi Pusat semuanya terikat dalam satu tumpukan. Saya khawatir tidak banyak siswa yang mengikuti ujian di bidang ini, bukan? Mereka semua diikat oleh Lin Yan. Selama mereka memiliki kebebasan dan dapat mengambil beberapa batu emas dari gunung manapun dan membawanya kembali, Akademi Barat bisa menjadi yang kedua, bukan? Ayo pergi sekarang. Kamu seharusnya bisa mendapat tempat kedua dalam penilaian ini, kata Lin Yan. Dia tahu bahwa banyak siswa di Akademi Manusia meninggal, dan banyak dari mereka yang tersisa di sini Lin Yan. Pada saat ini, alasan mengapa dia begitu percaya diri sehingga dia tidak takut Akademi Barat bersaing untuk mendapatkan tempat pertama adalah karena dia sedang bersiap untuk mengambil tindakan melawan Gunung Jinsi.